Kisah nyata horor pesugihan pemuda petani desa ekonomi sulit sejak ayah sakit. Di sebuah desa kecil yang terletak di lereng Gunung Gede, suasana pagi selalu diselimuti kabut tipis yang menjulang dari lembah, menciptakan pemandangan yang mistis. Di tengah-tengah desa itu, terdapat sebuah rumah sederhana yang dihuni oleh seorang pemuda bernama Sanu. Dengan wajah yang tampan, namun penuh garis-garis kelelahan, Sanu berusia 25 tahun. Matanya yang tajam menyimpan harapan dan kesedihan, menggambarkan perjuangan hidupnya yang tidak pernah mudah. Sanu adalah seorang petani yang menghabiskan hari-harinya bekerja di ladang. Ia terbiasa dengan sinar matahari yang membakar kulitnya serta aroma tanah basah setelah hujan. Setiap pagi, ia bangun sebelum fajar, mempersiapkan alat pertanian, dan berjalan menyusuri jalan setapak menuju ladang. Ayahnya, seorang petani tua yang sakit-sakitan, tidak lagi bisa bekerja keras. Sedangkan ibunya sudah tiada, meninggalkan Sanu dengan beban yang semakin berat. Hidup dalam kemiskinan, Sanu harus berjuang lebih keras untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Malam hari, setelah seharian berjuang di ladang, Sanu sering berkumpul dengan teman-temannya di warung kopi kecil milik Pak Rudi. Di sana, mereka berbagi cerita dan tawa, tetapi di balik tawa itu, Sanu merasakan kesedihan yang dalam. Semua temannya memiliki harapan dan cita-cita, sedangkan ia merasa terjebak dalam rutinitas yang monoton. Suatu malam, ketika suasana hangat dan penuh candaan, teman dekatnya, Joko, mulai bercerita tentang sebuah ritual pesugihan. "Lu tahu nggak, San? Ada cara cepat buat kaya?" Joko memulai, matanya berbinar dengan semangat. "Gue dengar dari orang tua di desa sebelah, ada pesugihan yang bisa bikin kita kaya dalam waktu singkat. Cuma butuh sedikit pengorbanan." Sanu terperangah mendengar kata-kata itu. Dalam pikirannya, bayangan tentang kehidupan yang lebih baik mulai muncul. Ia membayangkan bisa mengobati ayahnya, membangun rumah yang lebih layak, dan memberikan kehidupan yang lebih baik bagi dirinya dan sisa keluarganya. Rasa penasaran dan harapan mulai menguasai pikirannya, meskipun di dalam hati, ia meragukan keberadaan hal-hal gaib tersebut. Setelah malam itu, Sanu tidak bisa mengeluarkan cerita pesugihan dari pikirannya. Ia mulai menyelidiki lebih dalam, mencari tahu tentang ritual yang bisa mengubah nasibnya. Dengan setiap langkah yang diambil, rasa takut dan keraguan mulai muncul. Namun, dorongan untuk mengubah keadaan keluarganya semakin kuat. Ia tidak ingin melanjutkan hidup dalam kemiskinan dan ketidakpastian. Suatu malam, ketika bulan purnama bersinar terang, Sanu memutuskan untuk menyusuri jalan setapak menuju hutan di pinggir desa. Di sanalah ia mendengar ada sebuah tempat yang dikenal sebagai lokasi ritual pesugihan. Suasana malam itu terasa mencekam, angin berbisik lembut, seolah memperingatkan Sanu akan bahaya yang mungkin mengintai. Namun, keberanian dan keinginan untuk memperbaiki hidupnya mengalahkan rasa takut yang ada. Sanu tiba di tepi hutan, di mana pohon-pohon besar berdiri megah, seolah menjaga rahasia yang tersembunyi di dalamnya. Dalam kegelapan, ia bisa merasakan bahwa hidupnya akan segera berubah, meskipun ia tidak tahu bagaimana perubahan itu akan membawanya. Dengan hati berdebar, Sanu melangkah lebih dalam, bertekad untuk menemukan cara untuk melakukan ritual yang bisa mengubah hidupnya selamanya. Disinilah perjalanan Sanu dimulai, di antara dua pilihan, tetap dalam hidup sederhana yang penuh perjuangan atau mengambil risiko untuk mendapatkan kekayaan dengan cara yang tidak biasa. Keputusan yang diambilnya akan membentuk takdirnya selamanya. Malam itu, suasana desa tampak sunyi, dengan hanya suara jangkrik yang mengisi heningnya. Sanu berdiri di depan rumahnya, menatap langit yang berbintang, merasakan beban berat di pundaknya. Setelah mendengar cerita Joko tentang ritual pesugihan, pikirannya dipenuhi rasa bingung dan gelisah. Di satu sisi, keinginan untuk memperbaiki kehidupan keluarganya semakin membara, tetapi di sisi lain, ketakutan akan konsekuensi dari tindakan tersebut terus menghantuinya. Keesokan harinya, Sanu memutuskan untuk mencari informasi lebih lanjut. Ia pergi ke pasar desa, tempat di mana banyak orang berkumpul dan berbagi cerita. Di sana,
Ia mendengar bisikan mengenai seorang dukun tua yang tinggal di pinggiran desa. Dukun itu konon memiliki pengetahuan tentang dunia gaib dan dapat membantu orang-orang yang ingin melakukan pesugihan. Rasa penasaran dan harapan kembali menyala dalam diri Sanu, dan ia bertekad untuk menemui dukun tersebut. Setelah beberapa hari mencari, Sanu akhirnya menemukan rumah dukun itu. Sebuah gubuk kecil dengan dinding kayu yang sudah lapuk, dikelilingi oleh tanaman liar. Saat memasuki rumah, Sanu disambut oleh aroma dupa dan suara gemericik air dari kolam kecil di samping. Dukun itu, seorang wanita tua dengan rambut putih panjang dan mata yang tajam, duduk di kursi bambu. Ia memandang Sanu dengan tatapan tajam, seolah bisa membaca pikirannya. "Anak muda, apa yang kau cari?" tanya dukun itu, suaranya lembut namun penuh wibawa. Sanu merasa gugup, tetapi keberanian mengalahkan ketakutannya. "Saya ingin tahu tentang pesugihan, Nyai. Saya ingin memperbaiki keadaan keluarga saya." Dukun itu mengangguk perlahan, lalu mulai menjelaskan tentang ritual yang diperlukan untuk mendapatkan kekayaan. "Setiap pesugihan membutuhkan pengorbanan. Kau harus siap membayar harga tertentu, baik itu berupa harta atau bahkan nyawa. Dalam ritual ini, kau akan memanggil makhluk gaib yang bisa memberimu kekayaan, tetapi mereka juga akan meminta sesuatu sebagai imbalannya." Sanu merasa hatinya bergetar mendengar penjelasan itu. Ia teringat akan ayam yang dibutuhkan sebagai tumbal, dan sejenak keraguan melintas di benaknya. Namun, bayangan wajah ayahnya yang sakit dan rumah yang semakin rapuh membuatnya kembali bertekad. Ia menegaskan keinginannya, meskipun dalam hati, rasa takut terus mengintai. Dukun itu memberikan Sanu beberapa petunjuk tentang apa yang harus dipersiapkan. Ia harus membawa seekor ayam, beberapa sesaji seperti nasi dan buah, serta dupa untuk menyucikan tempat ritual. "Dan yang terpenting," kata dukun itu, "kau harus memiliki niat yang tulus dan bersih. Jika tidak, makhluk gaib tidak akan mengabulkan permohonanmu." Malam itu, Sanu pulang dengan perasaan campur aduk. Ia tahu bahwa keputusan ini adalah titik awal dari perjalanan yang tidak bisa diubah. Di dalam hatinya, ia berdoa agar semua ini membawa keberuntungan. Namun, ketidakpastian terus menghantuinya, membuatnya terjaga sepanjang malam. Beberapa malam kemudian, saat bulan purnama bersinar cerah, Sanu memutuskan untuk melaksanakan ritual. Ia pergi ke hutan di pinggir desa, tempat yang dianggap sakral dan penuh dengan aura misterius. Dengan perasaan berdebar, ia membawa semua perlengkapan yang diperlukan. Saat melangkah ke dalam hutan, hawa dingin mulai menyelimuti tubuhnya, seolah mengingatkan bahwa ia sedang memasuki dunia yang tidak biasa. Saat tiba di tempat yang ditunjukkan dukun, Sanu mulai menyiapkan sesaji. Ia menempatkan nasi dan buah di atas batu besar, lalu mengikatkan ayam dengan hati-hati. Dalam hati, ia mengucapkan permohonan, berharap agar makhluk gaib mendengarnya. Namun, saat ia mulai melakukan ritual, suara-suara aneh mulai terdengar dari balik pepohonan. Suara bisikan dan langkah kaki yang samar membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Rasa takut menyelimuti Sanu, tetapi ia berusaha untuk tidak menunjukkan ketidakpastian. Ia melanjutkan ritualnya dengan harapan mendapatkan kekayaan yang diimpikannya. Namun, saat ia mengucapkan mantra, hawa dingin semakin menggigit, dan ia merasakan ada sesuatu yang mengawasinya dari kegelapan. Dalam ketegangan itu, Sanu mulai bertanya-tanya apakah ia benar-benar siap untuk membayar harga yang harus dibayar. Ragu mulai menggerogoti pikirannya, apakah semua ini sebanding dengan apa yang akan ia peroleh. Namun, ambisi dan harapannya untuk mengubah nasib keluarganya membuatnya terus melangkah maju, terjebak dalam keputusan yang telah diambilnya. Ketika ritual selesai, Sanu merasa ada sesuatu yang telah terhubung antara dirinya dan dunia gaib. Namun, ia tidak menyadari bahwa langkahnya telah membuka pintu bagi konsekuensi yang tidak terduga. Ketegangan yang mengintai di malam itu hanyalah permulaan dari perjalanan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Setelah malam ritual yang menegangkan, hidup Sanu terasa berbeda. Beberapa hari setelahnya, ia mulai merasakan dampak dari perjanjian yang telah dibuat. Awalnya,
Tidak ada yang mencolok, hanya suara-suara aneh yang kadang mengganggu tidurnya, bisikan samar yang seolah datang dari kegelapan malam. Namun, rasa ingin tahunya terhadap kekayaan yang dijanjikan terus membara, mengalahkan ketakutan yang mulai merayap. Hari-hari berlalu, dan Sanu merasakan perubahan dalam hidupnya. Ia mulai mendapatkan rezeki yang tak terduga. Berbagai hasil panen dari ladangnya melimpah, jauh lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Teman-temannya di desa mulai memperhatikan, dan beberapa dari mereka bertanya-tanya tentang rahasia keberuntungannya. Sanu, yang sebelumnya dikenal sebagai petani biasa, kini menjadi sorotan. Senyuman dan tawa mulai menghiasi wajahnya, tetapi di balik itu, hati Sanu dipenuhi keraguan. Suatu malam, saat Sanu duduk di beranda rumahnya, ia melihat beberapa lembar uang di saku celananya. Uang itu datang dari penjualan hasil panennya yang melimpah. Ia merasa seolah hidup dalam mimpi, tetapi mimpi itu juga menyisakan rasa cemas. Sosok yang pernah mengawasinya di malam ritual terus menghantuinya. Setiap kali ia berusaha tidur, bayangan itu terasa semakin dekat, seakan mengingatkannya akan harga yang harus dibayar. Dengan keberuntungan yang terus mengalir, Sanu merasakan dorongan untuk meningkatkan kehidupannya. Ia mulai memperbaiki rumahnya, membeli perabotan baru, dan bahkan memikirkan untuk membawa ayahnya berobat ke kota. Namun, di balik kebahagiaan itu, Sanu juga mulai merasakan tekanan. Ia sering terbangun tengah malam, merasa ada yang mengawasi. Suara-suara asing terus mengganggu ketenangannya, dan mimpi buruk menghantuinya setiap malam. Keberuntungan yang datang dengan cepat juga membawa perubahan dalam hubungan Sanu dengan orang-orang di sekitarnya. Teman-temannya yang dulunya akrab kini mulai menjauh, merasa aneh dengan perubahan sikap Sanu. Mereka merasa ada yang berbeda, seolah Sanu telah terjebak dalam dunia yang tidak mereka pahami. Rasa kesepian mulai menyergapnya. Meskipun ia memiliki harta yang berlimpah, hati Sanu kosong. Ia merindukan kehangatan persahabatan yang hilang. Di tengah semua perubahan ini, Sanu merasa perlu berbagi beban yang dipikulnya. Ia memutuskan untuk mengunjungi dukun tua yang membantunya melakukan ritual. Dengan harapan mendapatkan petunjuk lebih lanjut, ia kembali ke gubuk tua dukun itu. Saat tiba, ia disambut dengan tatapan tajam dari si dukun, seolah ia sudah mengetahui apa yang terjadi. "Nyi, saya merasa ada sesuatu yang tidak beres," kata Sanu, suara penuh ketakutan. "Saya mendapatkan kekayaan, tetapi saya juga merasakan ketakutan yang mendalam. Suara-suara aneh dan bayangan terus mengganggu saya." Dukun itu mengangguk perlahan, menatap Sanu dengan serius. "Kau telah memanggil makhluk yang ingin mengikatmu dengan janji. Kekayaan yang kau terima bukan tanpa harga. Mereka ingin lebih dari sekadar tumbal ayam. Mereka ingin jiwa dan ketenanganmu." Kata-kata dukun itu membuat Sanu terhenyak. Rasa takut dan penyesalan mulai menggerogoti hatinya. Ia tidak ingin kehilangan semua yang telah diperolehnya, tetapi ia juga tidak bisa terus hidup dalam ketidakpastian dan ketakutan. "Apa yang harus saya lakukan, Nyai? Bagaimana cara menghentikan semua ini?" tanyanya dengan nada putus asa. "Jika kau ingin membebaskan diri, kau harus kembali ke tempat di mana semua ini dimulai. Lakukan ritual lagi, tetapi kali ini, kau harus menawarkan sesuatu yang lebih berharga daripada yang sebelumnya. Hanya dengan begitu, kau bisa memutuskan ikatan ini," jawab dukun itu. Kata-kata itu terus bergaung di benak Sanu. Ia merasa terjebak dalam lingkaran setan, di antara kekayaan yang diimpikan dan ketakutan yang menghantuinya. Meskipun tidak ingin kembali ke dalam kegelapan, keinginan untuk membebaskan dirinya dari belenggu gaib membuatnya bertekad untuk melaksanakan ritual sekali lagi. Malam itu, Sanu pulang dengan perasaan campur aduk. Ia tahu bahwa langkah selanjutnya bisa menjadi titik balik dalam hidupnya, atau justru membawanya pada kehampaan yang lebih dalam. Ketakutan dan harapan berbaur dalam diri Sanu, menggerakkan langkahnya menuju kegelapan yang menunggu. Dalam hati, ia berdoa agar semua ini akan membawanya pada kebebasan, meskipun ia harus membayar harga yang belum bisa ia bayangkan. Malam yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba.
Sanu mengumpulkan semua keberanian yang tersisa dalam dirinya. Setelah mendengar nasihat dari dukun tua, ia tahu bahwa ritual kedua ini akan menjadi titik puncak dari semua yang telah dilakukannya. Dalam hati, ia bergelut dengan rasa takut yang tak terperi, tetapi ia juga merasa putus asa untuk mengakhiri semua ketidakpastian dan ketakutan yang mengganggu hidupnya. Sanu kembali ke hutan di mana semua ini bermula. Malam itu, bulan purnama bersinar terang, memberikan cahaya yang suram namun menakutkan. Setiap langkahnya terasa berat, seolah ada beban tak terlihat yang mengikutinya. Ia membawa semua perlengkapan yang diperlukan, seekor kambing sebagai tumbal, sesaji yang lebih banyak, dan dupa yang lebih harum. Ia merasa hampa, tetapi keinginan untuk mengakhiri semua ini mendorongnya maju. Saat tiba di tempat yang sama di mana ia melakukan ritual pertama, Sanu menyadari bahwa suasana di sekelilingnya terasa lebih menekan. Angin berhembus kencang, seolah mengingatkannya akan bahaya yang mengintai. Dengan hati berdebar, ia mulai menyiapkan sesaji, meletakkan nasi, buah, dan kambing di atas batu besar. Dalam pikirannya, ia berdoa agar makhluk gaib yang memanggilnya mau mendengar dan mengabulkan permohonannya untuk membebaskan diri. Sanu mengingat kembali semua yang telah terjadi. Kekayaan yang datang dengan cepat, tetapi bersamaan dengan itu, ketakutan dan kesepian menghantuinya. Ia teringat akan wajah ayahnya yang sakit, dan bagaimana ia merasa terasing dari teman-temannya. Ketika ia mulai mengucapkan mantra, suara-suara aneh kembali menggema di sekelilingnya. Bisikan-bisikan halus seolah berusaha menggoda dan menakut-nakuti dirinya. Ketika ritual dimulai, suasana semakin mencekam. Sanu merasakan hawa dingin yang tajam, dan tiba-tiba, sosok bayangan muncul di antara pepohonan. Sosok itu tampak jelas di bawah sinar bulan, dengan mata yang bersinar merah menyala, menatapnya dengan tatapan yang menakutkan. Jantung Sanu berdetak kencang, perasaan takut semakin kuat. "Apa yang kau inginkan?" teriaknya, suaranya bergetar. Makhluk itu menjawab dengan suara dalam yang menggema, "Kau telah memanggilku, dan kau telah mendapatkan kekayaan. Namun, harga yang kau bayar belum cukup. Sekarang, kau harus memilih, menyerahkan jiwa atau kehilangan semua yang kau miliki." Rasa panik melanda Sanu. Ia tidak pernah membayangkan harus menghadapi pilihan yang mengerikan ini. Dalam kepanikan, ia merasakan seluruh hidupnya berputar. Apa yang harus ia pilih? Kekayaan atau jiwa? Dalam momen ketegangan ini, ia teringat kata-kata dukun, bahwa makhluk gaib tidak akan memberi sesuatu tanpa imbalan yang setara. "Tidak. Saya tidak ingin kehilangan semuanya," teriak Sanu, suaranya penuh ketidakberdayaan. "Saya hanya ingin mengakhiri semua ini." Makhluk itu tertawa, suara gelap yang membuat bulu kuduk Sanu merinding. "Hanya ada satu jalan untuk membebaskan dirimu. Tumbal yang lebih mahal harus kau berikan. Pilihlah yang paling berharga bagimu." Sanu merasa terjebak dalam keputusan yang tidak bisa ia ambil. Ia teringat akan ayahnya yang sakit. Tanpa pikir panjang, ia berteriak, "Ambil saja harta yang telah saya kumpulkan. Jangan sentuh keluargaku." Namun, dalam hatinya, ia tahu bahwa harta tidak ada artinya dibandingkan dengan nyawa. Dengan ketegangan yang semakin meningkat, Sanu berusaha untuk kembali ke jalan yang benar. Ia mulai mengucapkan mantra permohonan pengampunan, berharap bahwa makhluk itu akan mengerti. "Saya minta maaf. Saya tidak ingin terlibat lagi dalam dunia ini." Ia berdoa dengan penuh harapan, tetapi suara gelap itu hanya tertawa lebih keras. Dalam momen puncak, Sanu merasakan sesuatu yang aneh. Sebuah cahaya terang muncul di tengah kegelapan, memancar dari dalam dirinya. Sanu merasakan kekuatan yang mengalir, seolah ada sesuatu yang ingin membebaskannya dari jeratan ini. Dalam sekejap, ia berteriak, "Saya ingin kembali. Kembali ke kehidupan saya yang sederhana." Tiba-tiba, sosok bayangan itu menghilang, dan Sanu terjatuh ke tanah, kelelahan. Ia merasa seolah beban yang berat telah terangkat dari pundaknya. Namun, saat ia berdiri, ia menyadari bahwa semua harta yang diperolehnya telah lenyap. Rumahnya kembali kumuh, panennya gagal,
dan ayahnya masih sakit. Ia telah mengorbankan semua yang didapat, tetapi kini ia bebas dari belenggu gaib. Sanu pulang dengan hati hancur, menyadari bahwa segala sesuatu yang terlihat menggiurkan tidak selalu membawa kebahagiaan. Ia telah belajar bahwa kekayaan tidak dapat membeli kedamaian dalam hati. Sementara itu, bayangan makhluk gaib itu akan selalu menghantuinya, sebagai pengingat akan kesalahan yang pernah ia buat. Di akhir cerita, Sanu kembali ke ladang, tetapi kali ini dengan sikap yang berbeda. Ia mungkin tidak memiliki kekayaan, tetapi ia memiliki pelajaran berharga. Ia bertekad untuk bekerja keras, tidak lagi mencari jalan pintas menuju kebahagiaan. Dalam kesedihan, ia menyadari bahwa kehidupan sederhana yang penuh dengan cinta dan kerja keras adalah kekayaan sejati yang tidak bisa diambil oleh siapapun. Hikmah yang bisa diambil dari perjalanan Sanu adalah bahwa tidak ada jalan pintas untuk mencapai kebahagiaan. Terkadang, apa yang kita inginkan dengan cepat justru membawa kita pada kehampaan. Sanu mengingatkan kita bahwa ketulusan dan usaha adalah kunci untuk mencapai hidup yang seimbang dan bahagia.